Shalom jemaat Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 8 Oktober 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Sekti Wulandari. Ibadah Wanita Sabtu 7 Oktober 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tanting. Ibadah Youth Sabtu 7 Oktober 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Andi Sumampau. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat BPJA merekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WBJA merekening 060 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia WOFU nomor HP 0538 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat Shopee nomor HP 0657 899 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia W Dana nomor HP 0657 899 3390 atas nama Samuel Wibowo. Galon karakter bisa pesan sesuai gambar atau request ya, harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi Bapak Andi di nomor di layar pengumuman. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Coba like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang beruntung bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang jadi di Islam dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat mengambil kembali nomor 038 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Aduh, sepi ya, padahal ada 1.000 orang. Pada belum makan ya? Belum sarapan ya? Iya. Nah, nanti siang ada makan kok. Di sebelah ya. Ini. Wah. Oke, silakan lagi ya. Shalom. Ya, siap memuji nama Tuhan. Amin. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang gak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Amin. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami ingin memuliakan nama-Mu, kami akan memuji Engkau. Kau persiapkan setiap hati dan pikiran kami supaya setiap pujian dan penyembahan kami dapat berkenan dan dapat lagi di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita satu pujian. Takkan pernah terlambat pertolongan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selambutku, rambutku jatuh Engkau tahu. Yesus.
Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Dia selalu menolong setiap kita. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memberikan kami saat aku tak sanggup, saat aku tak
saja bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan di saatnya Tuhan kami akan bersuka cita, kami akan memuji nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Ada sukacita? Siap memuji nama Tuhan? Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Masih banyak, masih 10 lagu lagi. Yesus, tanggalkan bebanmu.
Ya, apa kabar disuntik-suntik? Ada sakit semua nggak? Enggak. Kita satu pujian nyanyi glory. Glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyikan, katakan mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus raja, hey mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus raja, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus raja, mari serukan dan nyanyikan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyikan, katakan mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus raja, oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus raja, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus raja, mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Tolong semuanya, tangannya dua-dua, semua ya, 1, 2, glory, haleluya. Kanan kiri, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangannya, katakan
Sebelum kita memulai firman Tuhan, Dia satu-satunya Allah yang selalu membuat mujizat tepat pada waktunya. Mungkin dalam kelemahan setiap kita, di situ kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mungkin kita nggak nyadar ya, tapi seiring berjalannya waktu, pasti kita akan sadar kalau Tuhan itu kasih yang terbaik buat kita. Oke, kita akan ujian pembuat mujizat. Sempurna kuasa
syukur Tuhan pada hari ini kami menyampaikan firman-Mu, kami sudah memuji besarkan nama-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ulapi kami yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus kami dalam banyak ini Tuhan Yesus akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom. Hari ini saya bisa berdiri di depan saudara semua. Ini semua karena anugerah Tuhan ya. Ya. Rasanya tidak mungkin saya bisa berdiri di depan saudara semua ya. Saya beberapa bulan yang lalu, tepat 1 bulan yang lalu, 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, hari Minggu ya, tepat diadakan pertandingan ya di sini. Pertandingan saya ikut kayaknya Sinchan ya. Ya. Itu dapat juara 1. Dan malam harinya tuh anak-anak ditaruh di rumah ya. Malam harinya anak-anak Amel, Silvi, terus Tasya dan Sandra itu ditaruh di gereja ya sampai malam ya. Kemudian setelah mereka pulang ya, saya rasakan kaki saya ini seperti kaki kanan saya. Kaki kanan saya seperti gempa bumi ya. Wih, ono lindu lah. Saya bilang gitu. Wih, ono lindu lah. Saya duduk di belakang situ ya. Itu tempat kediaman saya di belakang. Yang diduduki Pak Hendro, nah itu ya. Cuma menghadap ke keluar ya, saya merasakan waduh, dapat ono lindu ya, saya bilang gitu. Saya malam, tapi malam masih tidur ya, masih tidur. Saya malam masih ingat, saya malam duduk di depan situ ya. Saya telepon ponak saya ya, telepon ponak saya, Iin ya. Telepon Iin ya, malam saya masih duduk di depan. Malamnya saya tidur ya, tidur biasa. Kasih rindu ya, kajar rindu ya. Akhirnya saya tidur. Paginya hari Senin, saya masih ingat hari Senin ini mau doa ya, itu kepala saya agak beliau titik ya. Beliau itu pusing ya, pusing. Saya kamar mandi pun saya harus tuntut sama istri saya, gantian ya. Nanti sama anak saya. Hari Selasa baru ke dokter. Hari Selasa baru ke dokter. Itu setelah Bapak Ibu Rani saya datang. Ya, Bapak Ibu Rani saya datang. Kemudian Pak Hendro dan Putri, Pak Hendro datang jemput saya. Dibawalah saya ke rumah sakit, tempat yang saya benci. Ya, saya gak suka ke rumah sakit ya. Saya terakhir ke rumah sakit itu saya antar siapa ya? Butantin, antar Butantin rumah sakit Gotong Royong ya. Akhirnya saya sendiri terkapar ya di sana, tidur di sana di isolasi gawat darurat. Wih, gawat itu ya. Pak tidur Pak, diperiksa tangan saya. Waktu itu tensi saya diperiksa 190, yang atas, yang bawah 110. Ya, itu sudah minum obat ya, minum obat yang 5 mili. Ya, amlodipin yang 5 mili. Ya, saya baru ingat kalau saya umur berapa? Ya, 15 kewalian ini, ya. 15 ya.
Saya umur 15 tahun kebalikannya, ya. 51 tahun itu saya dicek sama suster itu suruh pegang jarinya. Dokter, terus kalau dokter khusus. Yang penting perempuan ya. Coba Pak, tes tangannya, tangan kiri saya. Cara ngetesnya orang stroke ternyata seperti itu. Dites, ya saya gegem, kayak iso tangan kanan ya, tangan kanan saya gegem, saya genggam ya. Itu nggak bisa lepas. Oh ternyata bapaknya masih kuat. Nah, iya saya masih kuat kok. Saya masih kuat. Cuma kepala saya pusing ya, karena 150, 110 ya. Saya masih ingat itu, saya tahun 2009 saya tangan saya mati rasa, tangan kiri saya mati rasa. Pagi hari tangan kiri saya mati rasa dan sampai sini ya, sampai sini. Tahun 2009 saya mati rasa dan saya masih ingat itu hari Kamis ya. Hari Kamis karena bertepatan dengan saya pelayanan keyboard ya. Saya pelayanan keyboard di Persatuan Jawa Ciri di tahun 20 ya. Itu saya akhirnya itu pertama kali dalam hidup saya mungkin ya, saya tensi ya, tensi diukur tekanan darah saya. Dan ternyata sangat mengejutkan, saya sendiri juga terkejut. Hasilnya 170 yang atas ya, yang bawah 120. Itu tinggi sekali ya, sampai 170 yang atas, yang bawah 120. Yang mereka sampai gak percaya, saya lebih gak percaya lagi ya. Tuh, dicek periksa yang sebelah, akhirnya periksa yang sebelah kanan. Dan kanan sama juga 170, 120. Dicek sampai 2 kali. Waktu itu ada yang bagi ngecek, orang satuan, bagi ngecek perempuan. Saya dicek sama juga 120, 170. Kemudian waktu itu ketua PD-nya waktu itu masih Ibu Irma ya. Ibu Irma nyuruh saya periksa di lab ya, sudah ada semua ini, baik Bu Irma maupun labnya sudah ada. Labnya dekat rumah ya, labnya itu di mana? Hutan Jajan. Saya periksa lab, terus periksa lab, di hasil saya tinggi ya, tekanan darah saya juga tinggi ya. Saya sampai waktu itu pertama kali kuliah di STT Betani waktu itu tahun 2009, saya pusing ya, waktu itu berangkat sore saya pusing, saya nangis di jalan, kemudian saya minta, pas itu ada BBI ya, ada ibu rani saya, ibu Nani ya, ibu rani saya minta doa. Waktu itu saya nggak malu, isin nih, apa di luar ya. Waktu itu ibadahnya sudah selesai, saya masuk, saya minta doa, Ibu Nani waktu itu sembuh, dan baru kemudian ke dokter jantung, dokter Samuel, ya. Namanya sama-sama Samuel ya. Saya satu Samuel, dia dua Samuel, ya. Dokter Samuel, kemudian periksa. Saya diperiksa jantung semuanya, pacu jantung, alat apa? Ya, untuk periksa jantung, diperiksa, hasilnya semua bagus. Dan saya diberi pertama kalinya saya minum obat amlodipin yang 5 mili, yang saya minum sampai terakhir saya katanya dokter ya, kena gejala stroke. Kalau kena gejala stroke, ya saya nggak akan bisa berdiri tempat ini. Amin. 1 bulan setengah, 1 bulan lebih saya
saya menderita ya, atau bulan lebih ya. Tapi hari ini saya bisa berdiri depan saudara semua karena kemurahan Tuhan. Amin, amin ya. Ini semua karena doa dari saudara semua ya. Amin ya. Siapa di sini sudah lihat film Bisa Lisan? Ya, itu Pak Ivan. Ini sudah lihat ya. Lihatnya di HP ya. Di atas 21. Ya. Yang pasti lihatnya di HP bukan di bioskop ya. Enggak. Di bioskop karena boleh. nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kira. Karena yang ada di film itu sesuai dengan Alkitab, ya. Itu bertentangan dengan untuk mereka ya. Yang jelas dilarang ya. Tapi namanya ditulis terjemahan ditulis Ibrahim ya. Ibrahim ya. Ya. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Is Only Son ya. Putra tunggalnya ya. Akhir-akhir ini kisah Abraham yang awalnya banyak dibicarakan di medsos ya. Untuk itu firman Tuhan pada hari ini kita akan membahas mengenai iman Abraham ya. Sebetulnya Is-Only-Son ini ada di FA ya. Di FA persis. Jadi karena bagus saya bawa ke firman Tuhan ya. Dengan sedikit ya, dengan sedikit tambahan tentunya ya. Ayah Abraham adalah Tera dan mereka tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim di mana sih? Ya, oh, benar Ruka ya. Ruka mana? Itu namanya bukan Ur Kasdim, itu Ur Timur ya. Ya kalau Ur Kasdim itu sekarang letaknya di Irak. Bayangkan perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ke negeri yang dijanjikan. Dia sama sekali nggak tahu letaknya di mana, ya. Negeri yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya, dari saudaranya, dan dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Kalau umpamanya kalau ke rumah timur, sudah tahu. Rumah timur rumahnya Bu Susi, ya. Rumah Bu Susi saya sudah tahu, ya. Depannya kali, ya. Depannya kali itu. Ini saya sudah tahu. Kalau ini Abraham diperintahkan Tuhan ke negeri yang dijanjikan, sama sekali tidak tahu, ya. Kalau sama sekali tidak tahu, nggak usah budak, iya kan? Mau nggak tahu negerinya kok. Kalau saya nggak usah berangkat, ya. Kalau Pak Andi berangkat Pak, ya, nggak berangkat. Pak Silvanus berangkat ya? Nggak berangkat. Banyak yang nggak berangkat. Hanya Abraham. Oleh sebab itu Abraham dikatakan bapak orang beriman. Kalau kita semua berangkat, kita semua adalah bapak orang beriman. Ya, ya. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, ya, memberkati serta membuat namanya masyhur. Tetapi istri Abraham yaitu Sarai adalah perempuan yang mandul, yang kepercayaan Abraham pada Tuhan sungguh luar biasa. Seakan Abraham kenal betul akan Tuhan. Saya katakan Abraham kenal betul dengan Tuhan. Bahkan dia tahu Tuhan akan datang. Rasanya nggak mungkin
dia menjadi bangsa besar. Karena apa? Istrinya, kalau istri mandul, apa yang harus diperbuat oleh suami? Ya? Kawin lagi. Iya. Iya. Cari yang lain. Ya. Kalau Abraham kawin lagi, karena hukum yang berlaku di negeri itu adalah hukum dari Raja Hammurabi, ya. Raja Babel yang sampai saat itu berlaku di Israel juga. Pada saat itu kalau kita nggak punya anak, ya, umpamanya kita kawin kemudian nggak punya anak, itu hukumnya kawinlah dengan budak. Contohnya di mana? Di Abraham. Abraham kemudian di Yakub. Ya, Yakub ya. Yang punya 12 anak Yakub ya. Ya. Yakub kawin dengan siapa? Lea, ya. Kemudian dengan adiknya Rachel. Kemudian dengan siapa? Ya, budaknya atau guninya. Itu Silpa dan Bilha. Ya. Ya. Itu hukum yang berlaku saat itu. Jadi hukum yang berlaku dari mulut ke mulut. Hukum dari Hammurabi, ya. Dan ketika itu Sarah mengajukan siapa? Hagar. Ini Abraham sudah menerima janji Tuhan belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Dan itu ditanyakan oleh, dalam film itu ditanyakan oleh Hagar. Endi Tuhanmu itu? Mana Tuhanmu yang katanya berjanji memberikan keturunan yang besar kepada Sarai? Wis kon kawinlah ambek, kamu kawinlah dengan Hagar. Kira-kira Abraham menerima enggak? Karena apa? Karena awalnya Abraham di film itu menolak ya, menolak. Karena apa? Janjinya Abraham dan Sarah yang punya. Karena hukum yang berlaku saat itu adalah hukum Hammurabi, maka saat itu budaknya Sarah yang namanya Hagar punya hak istimewa kan dikawin tuannya dan anaknya nanti diakoni Sarah. Ya, ibunya nggak punya apa-apa. Ya, jadi Ismail itu anaknya Hagar. Tapi sebetulnya Hagar tidak punya hak terhadap anaknya itu. Karena apa? Bingung ya. Nanti saya jelaskan. Ya, iya. Cepat aja ya. Nanti kalau minta penjelasan sama Pak Markus ya, atau Pak Endo dari belakang. Apa? Kok bisa? Ya. Nanti ada tunggu saya sembuh ya Pak. Tunggu betul-betul sembuh. Hari ini sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah menyampaikan firman. Tepat sebulan lalu istri saya menyampaikan firman. Karena saya masih teler, ya. Saya masih ingat saya duduk di bawah itu. Yang pujian siapa ya? Yang pujian kalau nggak salah Jenny. Oh enggak ya? Bumi ya, Bumi. Ya Bumi, Bumi ya. Jadi sebetulnya kisah Abraham ini ya kisah yang patut dipertanyakan juga ya.
sama seperti Pak Hendro ya, banyak ditanyakan. Ya. Kok kuat dari Urkasdim sampai ke tanah yang janjikan Tuhan itu berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun itu waktu yang sebentar atau cukup lama? Cukup lama loh. Ya, momennya saya janji sama Pak Ivan. Pak Ivan, saya janji saya akan memberikan anak, ya. Momen sampai nggak punya anak, ya. Saya janji nanti saya akan memberikan anak, ya. Ini setahun, ya setahun, apa-apa lah, setahun, 2 tahun nunggu, 2 tahun nunggu, kok suwi loh, 2 tahun itu sudah suwi loh, ya, sudah lama loh ya, 2 tahun 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, iya, Tiga tahun lama atau sebentar? 4 tahun? 5 tahun? Sampai akhirnya kalau namanya pemain gitar ya sudah kapal ya. Ya, sudah kapal ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya kapal? Lupa. Saya pengen. Cicip. Lain itu. Ya. Yang kapal itu tebel. Ya. Yang tebel sekalipun itu aja bisa mengelupas. Ya. Kalau seharian main gitar. Ya. 25 tahun itu waktu yang sangat lama. Akhirnya Sarah nggak salah juga, ya. Karena anaknya akan diakui oleh siapa? Abraham menjadi anaknya. Karena hukumnya Abraham. Hukum Hammurabi, hukum dunia atau hukum Tuhan? Hukum dunia. Sedangkan Tuhan yang menjanjikan keturunan kepada Sarah. 25 tahun. Kemudian 20 tahun itu sudah sangat lama sekali. Ya. Akhirnya setelah 25 tahun Abraham, Sarah mengandung, ya. Sarah mengandung dan melahirkan Ishak, ya. Bukan Ismail ya. Siapa? Oleh sebab itu nama Is itu dalam bahasa Ibrani Is itu adalah anak laki. Is Hak. Is laki. Is itu anak laki. Ya. Kalau anak perempuan apa? Misis. Ya? Iya. Ya terus terang saya sudah lupa ya. Saya sudah lupa. Maksudnya saya belajar bahasa Ibrani itu sudah cukup lama ya. Ya mungkin jadi sudah tahu. Anak perempuan apa? Jen. Yang pernah sekolah itu ya? Lupa ya. Ini baru berapa tahun ya lulus ya? Ya. Sudah berapa tahun? Kalau siapa namanya? Ini? Muni. Iya, Muni berapa tahun? Lulus? 2 tahun sudah lupa ya. Kalau udah 25 tahun kira-kira masih ingat gak ya? Ini bedanya janji Tuhan dengan hukum manusia. Ya. Bedanya janji Tuhan dengan hukum manusia. Janji Tuhan pasti ya dan amin pasti akan digenapi. Hukum manusia iso beres.
bisa meleset, bisa lupa. Ini 2 tahun aja sudah lupa, apalagi 25 tahun. Ya, 5 tahun kira-kira masih ingat nggak jadi Tuhan? Nah, jadi Tuhan ingat, tapi lari ya. Ya. Berusaha untuk dilupa. Ya, kesuwen. Oleh sebab itu Abram dikatakan bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Ya, jadi kita adalah keturunan dari Abraham. Kalau kita pegang janji Tuhan. Ya, Pak Ivan ini terpesona loh. Berhenti merokok, ya, berhenti merokok, cet, mobilnya ganti. Cepat sekali. Ya. Jadi apa? Dia pegang betul-betul dari Tuhan bahwa apa namanya, Tuhan akan memberkati, ya. Karena contohnya melodi berarti mulai kelas 3. Bumi pingin, ya, ingin anaknya menjadi pemain piano, ya, dengan hanya melihat apa di pameran, ya. Saya masih ingat kesaksiannya, ya, kesaksiannya Bumi, dan hanya lihat di pameran apa memainkan piano, anak perempuan, ya, anak perempuan memainkan piano. Waktu itu sudah, waktu itu jauh, ya, jauh, belum nikah. Tak kenal. Ini saya saksikan karena berhubungan dengan iman Abraham. Saya saksikan waktu itu jauh sebelum nikah dengan Pak Ivan. Ingin punya anak bisa main piano. Akhirnya lahirlah Melodi. Apakah Melodi bisa langsung main piano? Nggak bisa. Harus diajari dulu. Nah, diajari dulu itu saya masih ingat waktu itu RDMP, ya. RDMP mulai jam 4, jam 3 itu mulai latihan. Jam 3 kalau melodi sendirian nggak apa-apa. Ini melodi Sylvie, Tasya, Sandra, Uki, ya, berapa? 5 orang. Jadi kira-kira jam 3 sampai jam 4 kira-kira nonton 3. Berapa menit? 20 menit, ya. Ya, satu orang 20 menit. Satu orang 20 menit itu kalau nggak telat. Ya. Kadang yang sering telat saya. Ya, telat saya karena waktu itu ngajarin mungkin cuma 5 menit, ya. Ya, 5 menit sampai paling lama 10 menit lah. Ya, itu tiap hari minggu. Kira-kira bisa nggak? Kalau 5 menit tiap hari minggu. Ya. Tergantung anaknya bakat atau enggak. Yang jelas sama Tasya waktu itu berhenti tengah jalan karena apa? Ya karena berbagai hal. Karena berbagai hal. Yang pertama cuma Melodi dan Sandra. Uki aja karena rumahnya jauh, ya, di tengah jalan gugur, ya, akhirnya saya ajar melodi, ya, saya ajar melodi, kadang-kadang Sandra ikut, kadang enggak, ya, saya ajar melodi dalam waktu itu kelas 3, ya, kelas 3 sampai akhirnya main kelas berapa? Kelas 5, ya, kelas 5, ya, main pertama kali kelas 5, ya. Waktu saya ingat waktu itu Januari, ya, Februari Januari setelah konser di sekolah. Januari tanggal pokoknya minggu pertama, ya, minggu pertama itu pegang ini, ya, pegang film, ya. Wes sampai sana, terus terang saya paksakan supaya cepat bisa.
Karena saya percaya melodi cepat bisa. Dan bukan cuma melodi aja. Ini Yohana Indah. Ini saya latih main piano. Saya latih main piano cuma 2 minggu, tapi tiap hari, ya tiap hari diantar sama pacarnya latihan piano, ya cuma 2 minggu tapi tiap hari. Itu sama dengan melodi tiap hari minggu 5 menit ya itu sama aja. Akhirnya saya menemukan kuncinya. Cuma bisa belajar kunci aja sudah bisa main, ya. Kunci C, kunci G, kunci F, kemudian kunci tambahan A minor, kunci D minor, E minor. 6, total 6 sudah bisa main keyboard. Cuma bisa kunci C ini butuh waktu, ya. Butuh waktu berapa? Cukup lama ya. Mungkin 25 tahun ya. Bagi Abraham. Karena waktu itu belum ada keyboard, ya. Kalau Bima cepat sekali karena dia bakat musik. Dia memperhatikan aja sudah bisa. Nah ini tambah. Dia tadi main keyboard ya, main piano. Itu gak ada yang pernah ngajari dia, ya. Nggak ada yang pernah ngajari dia main piano. Tapi karena bakat, akhirnya dia bisa main piano. Ya, main drum juga. Loh, Bimo mulai kapan main drum? Ya, saya tanya ya, mulai kapan Bimo main drum? Gak pernah. Tapi dia bisa ngajari, ya. Dia bisa mukul drum. Belajar dari mana? Dari HP, dari Facebook. Nah sekarang kita bersyukur karena kita hidup di zaman modern. Karena semuanya ada di Mbak Google, ya. Lagu-lagu aja kita tinggal beri. Kalau lagu nggak dikenal, buka HP. Iya kan? Jadi sekarang lebih mudah untuk belajar segala hal, ya. Tergantung kita sendiri bakat atau tidak. Nah sekarang selfie, ya. Saya katakan selfie, ya. Anaknya Bu Hermi. Selfie ini awalnya saya anggap gak bakat, ya. Meskipun dia bisa main keyboard. Tapi setelah saya latih, dia bakat. Karena apa? Dia orangnya berhati-hati sekali. Nah, saya tahu dari mana? Saya tahu dari main Mobile Legends, ya. Karena dia Dia pegang hero yang pemanah. Jadi dia mainnya saya lihat berhati-hati. Iya, di luar posisi. Ya, dia pegang pemanah dan dia di kalau istilahnya di ML itu turret ya. Turret itu kayak menara. Dia menjauh. Saya katakan ini hati-hati. Kalau Amel celontong, nekat dia. Yang penting aju, ya. Yang penting kena dan hancur. Oh iya. Dari cara main aja kita bisa belajar. Belajar karakter Selvi dan Amel ini sudah beda. Tapi mereka kenal akrab ya. Dia Selvi? Iya. Ya, kita kembali ke Abraham ya. Yang pertama, ya. Ciri yang pertama dari Abraham. Yang pertama adalah Abraham taat kepada firman Tuhan
meskipun belum jelas atau tidak jelas tujuannya, ya. Jadi dituntun ke negeri yang dia tidak tahu, dia tidak kenal, dan dia tidak tahu bahasa setempat, ya. Saya lihat di film di Sonisan, ya. Saya lihat Sarah itu sempat menyembah berhala. Karena apa? Dia meragukan kuasa Tuhan. Tapi akhirnya dia kembali lagi. Dia kembali bahkan lebih, karena dia mendapatkan berkat Isa, ya. Di usia yang sangat tidak mungkin bagi dia, ya. Tidak mungkin bagi dia untuk hamil, ya. Dikatakan apa, mandul, tapi bisa punya di usia, ya. 90 itu tua atau muda? Kalau enggak tua ya tua, ya. Ya, tua. Kalau bahasa apanya? Bahasanya apa? Kalau tua ya. Tua ya. Kalau bahasa Sunda? Bahasa Stephen? Apa? Hah? Kalau bahasa Markus sama. Apa namanya? Haweda. Nah, pakai Kaweda. Itu istilah tua, ya. Kaweda. Kalau bahasa Jawanya apa? Sepul. Ya, umur 90 sudah tua, sudah kaweda, sudah apa namanya? Sudah kalatan, expired, ya. Expired maksudnya apa? Expired. Ya, sudah di luar masanya untuk hamil, ya. Umur 90. Tapi Tuhan, kuasa Tuhan tidak batasi oleh umur, ya. Bisa hamil umur 90. Nah, sekarang saya tanya, Abraham ketika dikawinkan dengan Hagar umur berapa? Ketika kawin dengan Hagar, ayo baca ayatnya. Ya. Ya. 86, ya 86 sudah kaweda atau enggak? Kaweda. Ya. Sudah kaweda, sudah tua ya, sudah sepuh, ya. 86 loh, dikawinkan dengan Hagar, terus tua, mestinya nggak iso. Loh, 86 bisa nggak? Nggak bisa. Umur 70, 60 aja masih bisa? Nggak bisa. Apalagi umur 80. Nah, ya, bersyukurlah yang masih bisa. Bersyukurlah masih muda, ya. Masih belum kawin ya. Ya. Tapi akan datang saatnya di mana kita nggak akan bisa, ya, di mana kita akan bisa, ya, akan tiba, ya. Berbakailah kita yang masih muda ya Pak, Darul ya, sampai nggak menerangi aku. Ya, saya mengucap syukur. saya nggak membahas ini ya. Ya, apalagi kepala firman Tuhan meskipun tidak jelas tujuannya, ya. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 5, ya. Mau dibaca?
Ya. Salah seorang aja ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Tolong dibagikan soalnya kepada. Ya. Mungkin tadi masih di luar. Ya. Ya, sudah nemu? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, tanda-tanda kawetan ya. Ya, kejadian 12 ayat 1 sampai 5 di depan ada. Kalau saya mau membacakan Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. ya, terima kasih Bima. Ya. Ini janjinya kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau waktu itu masih berumur berapa? 75. Waktu dituntun ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau putri umpamanya saya aja ya. Umpamanya putri akan saya bawa ke rumah sakit yang akan saya tunjukkan kepadamu. Ya, ya. Loh, Belandi, ya kan? Rumah sakit sebelah mana? Kalau rumah sakit apa namanya? Gotong Royong sebelah sana ya. Rumah sakit Puraraja sana. Ya. Rumah sakit Karangmunjakan sebelah sana. Loh, saya kira sekarang kamu kemana? Ya kan? Mau kemana? Nanti saya akan tunjukkan kepadamu. Ya, kira-kira benar nggak? Gak. Males saya ini. Ini kanan apa ngiri ya kan? Iya. Umum. Ya, seumpama seperti itu. Kan nggak jelas. Ya kita nggak berangkat. Kalau kejadiannya dalam hari ini, ya kita akan berangkat. Harus jelas. Apalagi sekarang zaman HP. Gak jelas saya Google Map. Ya, Google Map saya sering ngirim Google Map karena benar-benar nggak tahu, ya, nggak tahu gereja tempat ini. Karena apa? Wis muncul di portal benangan masjid bisa, ya kan? Nah, nggak tahu. Ini saya sering mengirimkan Google Map supaya tidak nyasar. Abram tahu Tuhan meskipun belum jelas tujuannya. Kira-kira kalau tidak jelas tujuannya, nyasar nggak? Nyasar ya. Tapi tidak, nggak nyasar, ya, langsung. Karena apa? Dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya, meskipun Tuhan belum ngomong, tapi dia percaya pada Tuhan. Karena Tuhan belum ngomong tujuan dia sudah lewat ke negeri apa namanya, negeri tanah perjanjian sudah lewat, sudah pernah masuk, tapi Tuhan belum ngomong, jadi dia keluar lagi akhirnya menuju ke Mesir. Jadi Abraham enak nggak? Kira-kira jadi Abraham enak nggak? Saya bertanya kepada jemaat sekalian yang terhormat, yang terkasih, ya, ya, enak. Kalau bapak itu Abraham dijuluki bapak orang beriman, karena apa? Hidupnya nggak enak,
Ya, kakenan ya jadi Abraham. Karena apa? Setiap hari beriman terus pada Tuhan. Ya, kita beriman sekali-sekali aja nggak apa-apa. Ya, sekali-sekali aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Ya, saya mengucap syukur jemaat-jemaat di tempat ini imannya bertumbuh dalam Tuhan. Ya, amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa ini bukan omongan yang nggak jelas tujuannya, Saya pelayanan. Saya ditunjuk melayani di persekutuan doa hari Rebu di Pondok Gembala. Nah, sebelumnya saya tawarkan dulu ke Pak Ivan, ke II, ke Amen. Mau nggak kira-kira pelayanan di Pondok Gembala? Ke UV itu. Oh, ke UV ya? Beda lagi. Ke UV ya? Hari Sabtu ya? Sabtu. Ya, hari Sabtu. Kira-kira mau nggak? Jawabannya hampir sama meskipun orangnya berbeda. Jawabannya sama. Nggak mau. Bukannya nggak bisa tapi nggak ya akhirnya nggak tahu. Ya, saya harap saya betulnya lama sekali ya waktu saya masih sehat ya. Ya, dalam tanda kutip masih sehat. Saya menginginkan pelayanan di PDA Rebu. Saya ingin sekali. Karena apa? Karena banyak ya. Karena amplopnya tebel. Apalagi kalau di 1000-an, ya kan? Ya. Karena amplopnya tebel, ya. Amplopnya tebel. Nah, saya ingin sana nggak bisa. Karena apa? Yang main keyboard di sana sudah ada. Saya bisa masuk, bisa ikut PD aja. Meskipun saya rajin, saya nggak akan bisa. Karena belum waktunya. Tuhan belum jelas tujuannya. Tujuannya yaitu saya harus diajar. Karena apa? Saya enggak anakku kasih ku tegur dan kalau ditegur nggak bisa diajar. Diajar pakai apa? Ini pakai penjalin. Ini pakai penjalin. Gejala stroke itu bukan sakit yang enteng, ya. Apalagi kalau sampai stroke. Itu sudah berat sekali. Ini saya dulu mantan seorang wartawan, seorang pianis yang dalam kutip bandar, cukup bandar ya, cukup bandar ya, dalam kutip. Masih banyak yang lebih, ya. Dan ketika Tuhan mukul tangan saya sebelah kanan, kaki saya sebelah kanan, dipukul Tuhan pakai apa kan? Pakai penjalin, ya, dengan palu surgawi dipukul, nggak bisa apa-apa. Saya meskipun saya bekas wartawan sekalipun, saya nulis apa tuh? Saya nulis huruf steno, ya, saya huruf steno yang bisa baca saya sendiri. Itu saya tulis pakai komputer, jadi saya masih bisa baca, ya. Nah sekarang saya ini belajar nulis lagi, ya, belajar nulis lagi dari huruf A itu apa sih? Huruf A itu, oh ini huruf A. Maksud pikiran saya dengan tangan saya sudah enggak sama. Karena apa? Tangan saya lemah, ya, apalagi ketika baru sakit. Saya pegang kunci C aja. Saya ngajari, ya, terus saya ngajari anak-anak ya, ngajari Amel, ngajari ini, saya ngajari Selvi, masih
masih sehat, masih bisa. Tapi saya sekarang belajar senam jari, ya. Senam jari lagi, gak cepet bisa, ya kan? Kunci itu bisa salah-salah. Maksud pikiran saya kunci C, ya kunci C. Bisa belajar. Sampai ke minor, balik lagi. Itu tangan kanan toh. Iya, kalau sudah umur saya 51 itu sudah tidak bisa dibilang muda lagi, ya. Ya, apalagi teman saya satu kelas ya. Satu kelas itu umurnya jelas tidak jauh. Apalagi yang di atas saya. Ibu Suwati ini sudah tua, tapi masih kuat ya, masih kuat. Ya, Pak Jim itu 56, tapi rambutnya sudah putih. Tanda putih itu tanda masih muda atau sudah tua, atau sudah kawin dah. Ya. 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 Nah. Kalau rambutnya disemen, ada hitam, ada kita pengen rambut putih atau pengen rambut hitam? Dua-duanya. Berbahagialah kita yang berambut putih, karena Tuhan makasih. Putih kemuliaan. Ya, putih kemuliaan. Ya, putih kemuliaan. Ya, makmur. Ada itu sampean. Ya, makmur berapa Pak? Ya, saya juga. Lebih lagi saya lupa. Ya, di Tuhan, ya, sudah jam 12. Ya, kita baca ayat terakhir, ya. Karena apa? Poin yang kedua, yang ketiga ini ada hubungannya dengan poin yang pertama, yang berarti tidak jelas tujuannya. Yang ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita yang tidak jelas tujuannya, dan Tuhan menyampaikan sesuatu nubuat tentang hidup kita yang ada hubungannya, maka kita harus pegang janji Tuhan, bukan hukum dunia. Ya, hukum kedokteran pun mengatakan saya gejala stroke, tapi Tuhan mengatakan saya sehat. Ya, saya bisa menyampaikan firman Kak Rosa ya, sajam ya, sajam kurang ya. Ya, saya bisa memimpin perjamuan kudus. Ya. Dan satu kali lagi saya minta maaf pada saudara sekalian, dan saya acungi jempol kepada Pak Ivan. Ya, karena apa? Pak Ivan menunjuk saya sebagai pemain keyboard. Ya, dalam 4 minggu berturut-turut saya ditunjuk sebagai pemain keyboard. Ya, meskipun sebagai film, sebagai pemain piano, saya mengucap syukur Pak. Ya, karena yang tadi sakit sih. Ya, tunggu sakit dulu baru saya sadar. Baru saya. Siapa di sini yang sakit mau sakit dulu baru sadar? Ya. Ya, yang sakit dulu baru sadar bukan cuma saya. Stephen juga pernah sakit deh. Ya, dari hidupnya karena dia tekanan darahnya lebih tinggi dari saya. Ya, umur muda tapi darah tinggi. Itu ternyata bukan dia, satu saudara semua sama kayak dia. Jadi maksudnya saya pernah putuskan roh darah tinggi, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua saudara, termasuk saudara perempuan yang ada di Sumba, Maria kan? Maria saya putuskan. Kenapa? Itu bukan dari Tuhan. Apalagi saudaranya pernah mimpi ya.
malam mimpi dicekik, iya, dicekik sama perempuan. Ya. Saya percaya itu bukan dari Tuhan, makanya saya putuskan, ya. Putuskan sampai sekarang meskipun darah tinggi pun itu tidak akan membuat sesuatu dalam kehidupan dari Stephen Nusantara. Ya, ya, amin. Saya ceritakan Stephen ya, saya ceritakan sebentar ya. Ya, Stephen itu pernah apa namanya? Berdarah, ya. Berdarah dari hidung, dari mulut, dan dari mata. Itu pembuluh darahnya sudah pecah, ya. Itu kejadiannya tahun berapa? Ya lupa, apalagi saya. Itu belum 25 tahun loh ya. Itu belum 25 tahun, dia sakit sendiri, dia sudah lupa. Ya, apalagi saya. Ya. Yang lebih baik lupakan aja. Yang jelas saya masih ingat kejadiannya. Waktu itu apa? Ini telepon Susan ya. Susan waktu belum nikah. Susan untuk telepon saya waktu itu masih pelayanan ya. Pelayanan di Fajire. Hari Rabu waktu itu nggak salah. Telepon mengatakan kalau Stephen ini mimisan nggak tahunya keluar darah terus ya. Kalau mimisan sih apa? Darah gini sudah selesai dikasih batu. Ya. Ini ternyata bukan mimisan. Ini keluar terus. Ya. Sini tutup, keluar sini. Sini tutup, keluar sini. Ini dokternya, akhirnya dokternya sampai bingung ya. Dokternya sampai bingung dan tanya saya, Pak, ini diobati apa? Loh, sampai dokter loh. Sampai dokter, jangan tanya saya, yang pendeta ini, iya kan? Saya dokter, dokternya IGD bisa. Dokternya saya, Pak, ini diobati apa? Kira-kira pantas gak? Iya kan? Iya. Karena gara-gara satu pasien, dan ini pasiennya 10 kok uno kabeh. Kayak Stephen semua. Itu semua kan Stephen kira-kira dokternya pulang. Ya. Kalau apa? Sudah jelas tujuannya. Ya. Tapi dengan kemurahan Tuhan dia bisa sembuh. Saat ini sampai menjadi pembela sidang tempat ini. Ya. Jangan pernah lupa, karena Tuhan pernah menyelamatkan kamu. Ya. Ini dokter aja sampai gumun ya. Ini diobati apa ya? Soalnya diobati pengental darah nggak bisa. Karena apa? Pembuluh darahnya sudah pecah. Transfusi keluar lagi. Digerocok darah keluar lagi. Ya. Dalam ilmu kedokteran sudah nggak bisa, ya. Tapi kuasa Tuhan tetap sama. Kalau sekarang sampai selama. Amin. Ya. Jadi itu kuasa bedanya hukum manusia dengan hukum Tuhan. Saat ini, ya. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Ya. Kita lihat ini ada apa? Roti dan anggur. Tapi Tuhan berkata ini adalah tubuh dan darah. Ya, kita percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah yang masuk dalam kehidupan kita. Yang selalu mengenang akan apa? Pengorbanan Yesus di atas. Ya, sama seperti Abraham. Ya, sama seperti iman Abraham. Ya, yang saya undang pembela sidang untuk maju ke depan, Pak Markus, Pak Stephen, Pak Endro untuk maju ke depan. Ya kita renungkan kehidupan kita. Saya hari ini bisa sembuh, bisa menyampaikan firman ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan.
Jadi kita nggak usah takut. Sakit penyakit apapun, aku bisa dalam hidup kita. Kena wabah penyakit flu bisa dalam kehidupan kita. Tapi kita pasti akan disembuhkan. Amin. Ya. Amin. Ya. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, layakan kami menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakan kehidupan kami, karena kami telah berdosa terhadap Engkau Tuhan Yesus, melakukan kesalahan kami terhadap Engkau. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus-Mu, agar kami senantiasa mengingat dengan pengorbanan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oh iya, kamera pertemuan awal. Kamu belum habis? Sebentar, ya. Oh, bisa. Saya nggak sampai, suara saya jelas ya. Jelas. Mari kita yang sudah terima roti dan anggur, kita berdiri. Saya bacakan firman Tuhan. Bab apa yang Tuhan tuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia menjaganya dan berkata, "Itu buku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kamu." Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah Tuhan dan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, terus kepala kita, kita baca firman Tuhan. Demikian juga yang kawan sudah makan lalu berkata, "Kawan ia perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Nah, kawan mengucapkan syukur. Atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus.
tetap bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk perjamuan kudus-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami ucap syukur karena kami bisa mengingat akan permohonan-Mu di atas kayu salib. Yang percaya yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar, yang dalam ikatan Kau berikan kebebasan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu yang kami makan dan minum pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada raya pada siang hari ini. Rostai awal sampai akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini pada ibadah kami, maupun kami sempat hadir Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan pelayanan kesehatan rumah tangga kami Tuhan Yesus. Kau berkati para WL Tuhan Yesus yang bertugas pada hari ini. Kau berkati Michelle, Kau semakin pakai urapi dalam kuliahnya Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pelayanannya, berkati dalam kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau jangan pulihkan Tuhan kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau juga berkati Nia yang sudah melayani sebagai singer Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pelayanan, Kau berkati dalam pekerjaan kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan Tuhan Yesus. Berkati Munisa yang melayani sebagai singer. Kau berkati pelayanannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati kesehatan Tuhan senantiasa Tuhan Yesus. Kau berkati Yosua yang melayani sebagai pemain drum. Kau berkati dalam pelayanan sembilan pagi rapi Tuhan Yesus anakmu. Berkati Bima yang sedang memainkan pas. Kau berkati dalam pelayanannya sembilan pagi rapi Tuhan Yesus Kristus anakmu Tuhan Yesus. Kau berkati Yoel sedang memainkan gitar sembilan pagi rapi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Berkati dalam sekolah yang berkhidmat sedang menjaga pelindung. Berkati Melodi sudah memainkan keyboard, piano. Kau berkati pelayanan, berkati dalam kesehatan yang berikan saya. Berkati sekolah yang berkhidmat sedang menjaga pelindung Tuhan Yesus Kristus. Berkati Iin yang sudah memainkan film. Kau berkati dalam kuliahnya, berkati berikan kesehatan, kekuatan, menjaga pelindungan-Mu. Berkati dalam pelayanan sedang pakai rapi Tuhan Yesus. Berkati Selvi sama Siti. Kau berkati pelayanan, berkati berikan kesehatan, kekuatan, menjaga pelindungan. Berkati sekolahnya berkhidmat sedang menjaga pelindungan. Berkati operator sound mixer Saudara Andreas Tuhan. Berkati dalam pekerjaan pelayanan kesehatannya. Kau berkati Ibu Tanti Tuhan Yesus dan melayani pengumuman. Kau berkati Ibu Tanti Tuhan Yesus Kristus dalam pekerjaan yang berkesehatan, kekuatan menjaga pelindung. Berkati usaha pekerjaan pelayanan kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati khususnya pada mereka yang sakit Tuhan Yesus. Bapak Jim yang sakit matanya Tuhan Yesus, kiranya tangan kuasa menyamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Pak Jim saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga akan berdoa buat Ibu Esther Wiwin yang sakit, tangan kuasa menyamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Wiwin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jangan pulihkan Jesslyn Tuhan Yesus, tangan berkuasa saya menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan Jesslyn dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berdoa buat Kafel Tuhan Yesus, cucu dari Ibu Tati Tuhan Yesus yang habis jatuh Tuhan Yesus, kiranya tangan kuasa menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan. Kau berkati para petugas perjamuan Bapak Markus. Kau berkati dalam
pelayan Tuhan pakai rapi dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama istrinya Ruth. Berkati Jasmine dalam masa pertemuan kesehatan, kekuatan menjaga perlindunganmu. Berkati Pak Stephen dengan berkat dalam pelayanan, berkat dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama istrinya Susan, Tuhan Yesus. Berkati anaknya Claudia, berikan kesehatan, kekuatan menjaga perlindungan Tuhan Yesus. Berkati Pak Hendro, berkat dalam pelayanan Tuhan pakai rapi, berkat dalam usaha, pekerjaan, dalam kesehatan, rumah tangga bersama dan Ibu Tri, Tuhan Yesus. Berkati kedua anaknya, Devon dan Matthew dalam sekolah mereka, berikan hikmat sehat dan menjaga perlindungan. Berkati para kolektan, Bapak Dr. dan Ibu Lisa, Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, kekuatan menjaga perlindungan. Berkati pelayanan mereka, kata anak menantunya dalam usaha pekerjaan, pelayanan kesehatan, rumah tangga mereka, kalau semua cucunya dalam sekolah mereka minimal dan menjaga perlindungan Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir, tutup fokus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan kami selama bahaya, kecelakaan, cobaan, sakit, penyakit, penuncat, dasar gangguan, serangan, kesalahan, mecik, satu serang balik, panas, kesalahan. Jauhkan kami dari wabah corona, dari bahaya yang menular dan mematikan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tetap dan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Sekarang namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi berikanlah kami dari jahat. Dalam Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Harap antri, kau